Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kerang Tadi. Jadi kebetulan gue lagi dikirimin seset gaming gear, gaming platform mulai dari mouse, keyboard, headset sampai ke deskmat atau mousepad gitu. Jadi kebetulan barang-barang ini bisa dibilang harganya cukup terjangkau dan mungkin harusnya bakal cocok buat kalian yang mungkin baru punya PC, pengen main game, terus pengen punya gaming gear yang harganya terjangkau. Mungkin barang-barang yang akan gue bahas ini mungkin bakal cocok buat kalian. Nah, jadi di sini udah ada mouse. Ini mouse-nya. Ini ada mousepad juga. Terus di belakang gue sini juga ada headset. Ini kotaknya udah agak penyok gara-gara ya naruhnya kurang betul. Ini headsetnya. Terus ini ada keyboard juga. Dan ini mereknya itu namanya Gamen. Gamen sendiri ini gue pribadi sebenarnya juga baru denger nama mereknya, karena ya gue pribadi sebenarnya kurang familiar juga. Baru kemarin itu gue dikasih tahu ini namanya Gamen. Jadi Gamen ini dia fokusnya untuk sekarang ini dia di entry level gaming gear lah, bisa dibilang harganya bisa dibilang cukup terjangkau buat kalian yang baru-baru mau nyobain gaming gear seperti apa, dan kebetulan si Gamen ini memprovide semua hal itu. Jadi langsung aja gue bahas. Mungkin di sini gue nggak akan full review, karena kalau misalnya full review seperti kalian tahu sendiri, kalau misalnya gue full review durasinya biasanya panjang-panjang gitu, bisa 8 menit sampai 10 menit, 15 menit. Jadi kalau satu video, satu barang aja sampai 8-10 menit, ya kalau udah 4 barang nanti bisa setengah jam lebih gitu. Jadi gue akan ngasih sedikit impresi gue aja soal barang-barang ini. Jadi langsung aja gue bahas. Mungkin pertama gue akan buka mousepadnya dulu, karena biar sekalian jadi tatakan aja gitu. Nah, ini mousepadnya. Ini namanya adalah Gamen GPXL. Ini seperti yang bisa kalian lihat ya, namanya Gamen GPXL Gaming Mousepad. Nah, langsung aja gua buka. Ya, ini gue pinggirin dulu. Untuk mousepadnya seperti ini, gua ngadepin ke kalian dulu. Nah, ini dia. Ini mousepadnya kurang lebih bahannya kayak gini ya. Dia bahannya cloth. Terus dia juga belakangnya udah dikasih anti slip karet biar nggak goyang-goyang atau nggak geser-geser kalau misalkan kita lagi main game pakai mouse. Ya, dia ukurannya itu 30 cm x 70, jadi cukup lebar dan sebenarnya nggak terlalu lebar banget. Kalau misalkan yang lebar itu biasanya yang ukurannya 40 x 90. Cuman ini lebih kecil supaya mungkin kalau misalnya meja kalian lebih kecil, harusnya ini bakalan lebih muat gitu bisa dibilang. Nah, kebetulan si Gamen GPXL ini dia bahannya sebenarnya nggak terlalu tebel, cuman menurut gue udah cukup soft kalau misalkan kalian pakai mouse di sini gitu. Bahannya sih ini cloth dan harusnya ini dia tipenya medium atau dia nggak kontrol, nggak speed juga gitu. Jadi, dan untuk harganya gue cukup kaget setelah lihat contekan harganya. Ternyata harga mousepad ini cuman 60.000 yang didiskon jadi 45.000. Jadi 50.000 aja nggak nyampe. Dan ya kalau misalnya kalian membutuhkan sebuah mousepad extended yang harganya terjangkau, ini harusnya cocok lah buat itu. Oke, selanjutnya gue akan mengunboxing yang lain. Apa ya, mouse dulu kali, mouse. Nah, ini mouse-nya ya. Ini mouse-nya namanya Gamen GM710. Nah, ini mouse-nya ya dari fisik sih gue udah bisa nebak ini shape-nya seperti apa, karena kemarin sempat gue bahas juga. Ini gue buka dulu. Kotaknya sih simple ya, nggak banyak neko-neko gitu. Nah, jadi ini masnya guys, ini Gamen GM710. Dia secara shape kurang lebih sama dengan yang kemarin itu sempat gue bahas, karena mungkin ODM atau manufacturernya sama, gue juga kurang paham. Cuman ya kurang lebih dia seperti ini. Dia mengadaptasi desain honeycomb yang seperti yang kita tahu. Kalau honeycomb ya berarti dia ringan, dan kebetulan si GM710 ini dia beratnya di 71 gram. Masih tergolong ringan, karena kalau misalkan mouse-mouse yang standar itu biasanya dia beratnya di sekitar 80 ke atas. Cuman ini di 71 gram, jadi sudah bisa dikategorikan sebagai mouse lightweight, karena dia itu sebenarnya nggak bolong-bolong banget. Nah, dia itu sebenarnya nggak bisa dibilang bolong-bolong, karena di bagian bawah bodinya ini dia ada semacam diffuser. Diffusernya ini fungsinya supaya ada efek RGB lighting yang nanti akan gue kasih lihat ke kalian. Nah, untuk total buttonnya dia ada seperti biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada total 6 button yang bisa kalian program, dan dia juga ada macro setting saya kalau misalnya kalian mau pakai. Lalu dia buttonnya cukup oke lah. Nah, untuk harganya sendiri si Gamen GM710 ini harganya ternyata cukup
fantastis itu. Harganya cuman 225.000 yang didiskon jadi 177.000 gitu. Jadi memang barang-barangnya si Gamen ini harganya sangat-sangat terjangkau banget. Dan kebetulan si GM710 ini dia kabelnya juga kebetulan bagus banget kabelnya. Dia menggunakan kabel paracord yang dimana gue sebenarnya nggak expect kabel paracord ada di sebuah mouse gaming budget, karena biasanya mouse gaming budget biasanya menggunakan bahan-bahan seperti rubber, tapi kebetulan si Gamen ini justru menggunakan kabel paracord yang sangat slim dan ringan banget juga gitu, jadi sangat fleksibel. Jadi ya apalagi kalau misalnya kalian pakai mouse banji gitu, jadi harusnya ini udah rasanya kayak wireless gitu. Dan selain itu di si mouse ini dia dari boxnya sih gue baca dia desain untuk MOBA gitu. Ya desain untuk MOBA, dan dari yang sempat gue coba memang si sensornya ini bisa dibilang apa ya, secara spesifikasi udah gue lihat dia nggak secepat itu. Jadi untuk game-game FPS mungkin gue kurang merekomendasikan, tapi untuk game-game MOBA atau game-game casual yang lainnya gue lebih merekomendasikan mouse ini untuk dipakai di game-game seperti itu, karena ya harganya budget juga. Jadi gue sih sebenarnya cukup memaklumi kenapa si sensornya sendiri lebih capable untuk game-game MOBA seperti itu. Nah ini loh guys, ini kurang lebih RGB lightingnya tuh seperti ini. Ini kalian bisa lihat ya di second cam. Jadi dia RGB-nya kurang lebih kayak gini. Jadi dia tuh shine through si diffusernya. Jadi dia nggak bolong-bolong supaya si diffusernya ini bisa menghalangi si LED-nya supaya dia nggak terlalu harsh cahayanya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri dia bisa halus banget lah. Dan ya untuk masalah desain sih ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Dan untuk bentuk dan shape-nya sendiri dia punya dia bisa dibilang mengadaptasi desain atau shape dari G Pro Wireless. Jadi untuk rekomendasi hand size dan juga grip style ini tentu aja cocok buat tangan sampai kurang lebih 18 cm ke atas untuk palm, claw dan juga fingertip grip. Jadi untuk 18 cm ke atas gue merekomendasikannya untuk grip style seperti itu, dan ya kalian bisa cocokin aja apakah mouse ini cocok untuk grip style dan juga hand size kalian. Dan seperti biasa nanti barang-barang ini akan gue taruh linknya di deskripsi kalau misalkan kalian tertarik nanti sama barangnya dan kalian pengen lihat silahkan, akan gue taruh di bawah. Oke lanjut ya, gue akan beralih ke barang yang berikutnya, keyboard kali ya. Oke sebentar, kita udah dapat ini keycap uler. Kalau misalnya kotor bisa dibersihin. Kita udah dapat manual book juga nih di sini. Oh ya, dan semuanya tadi si mouse sama si keyboard ini ada manual book dan ada kartu garansi guys. Jadi kalian bisa kalau misalkan barangnya kenapa-napa gitu, jadi harusnya sudah aman karena ada garansi. Nah ini keyboardnya guys, ini dia namanya adalah Gamen Titan Gaming Mechanical Keyboard. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, dia layoutnya full size seperti ini ya, dan kurang lebih desainnya memang ya cukup gamer-ish banget lah. Kayak misalnya dia ada merah-merah di sini, terus ada ya kayak pattern-pattern atau potongan-potongan yang kelihatan gamer biar keren gitulah bisa dibilang ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia switchnya, bentar gue sambil coba. Ini sebenarnya udah gue coba juga kemarin, cuman gue mau kasih lihat kalian. Nah untuk switchnya sendiri dia pakai blue switch yang dimana menurut gue feelnya sebenarnya cukup oke. Untuk di harga, gue belum sebut harganya. Untuk harganya sendiri si Gamen Titan ini harganya ada di 345.000 dan harganya itu dari 400.000 diskon jadi 3,5. Jadi harganya memang cukup terjangkau untuk sebuah mechanical keyboard budget lah. Dan untuk feelnya sendiri menurut gue untuk blue switch ini cukup bagus karena dia cukup smooth. Dan klik barnya juga gue so far nggak ada problem, dia nggak kasar juga. Jadi di tangan nggak terlalu berasa klik banget. Kalau dibandingkan sama Cherry, Cherry itu klik barnya cenderung kasar. Sementara di sini enggak. Cuman ya balik lagi nih ke preferensi kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian suka blue switch, mungkin ini adalah keyboard yang cocok buat kalian. Cuman secara overall sih untuk harga 350.000-an, 345.000, ini mungkin bakal cocok buat kalian yang baru mencoba peripheral gaming dan ya namanya peripheral gaming keyboard lagi. Dan menurut gue blue switch itu adalah salah satu switch yang harusnya cukup mudah diingat atau switch yang harusnya familiar dengan kalian yang baru mencoba mechanical keyboard. Dan so far seperti itu, dia juga N-key rollover, terus juga bisa RGB bisa diganti lewat
keyboardnya sendiri. Dan untuk switchnya sendiri menurut Gamen dia bisa tahan kurang lebih sampai 50 juta klik. Tapi yang namanya ketahanan switch itu nggak ada yang tahu karena kadang bisa meleset juga dan kadang bisa lebih lama juga. Dan untuk karena ketahanan switch itu sebenarnya sama sekali nggak bisa dihitung. Cuman ya udah nggak apa-apa. Secara overall sih keyboardnya menurut gue cukup oke feel-nya. Dan langsung aja gue bahas barang yang lain. Ini headsetnya guys. Ini headsetnya namanya adalah Gamen GH1200. Ini kotaknya udah agak penyok-penyok gara-gara mungkin di pengiriman. Jauh cuma nggak apa-apa. Ini akan gue bongkar. Nah ini ada dapat manual book. Kita udah dapat kartu garansi juga sama kayak keyboard sama mouse tadi. Udah dapat kartu garansi. Ada dapat manual booknya juga. Manual booknya ada apa? Oh nggak ada. Oke. Skip. Untuk manual booknya, oh ini dia. Kabelnya lucu sekali guys. Oke, jadi ini adalah headsetnya Gamen yang kebetulan dikirimin ke gue. Ini adalah Gamen GH1200. Dan untuk harganya sendiri dia ada di harga 196.000 yang harganya 200.000 tentu aja didiskon ke 196.000 dari Gamen. Dan ya kurang lebih seperti ini. Ini kabelnya dia itu kayak braided tapi bukan braided. Gue nggak tahu di second cam kelihatan atau enggak. Ya kurang lebih kabelnya seperti ini. Lalu dia interface-nya USB. Jadi ini cuma bisa kalian pakai untuk PC aja gitu. Jadi ya dan harusnya dengan USB ini dia juga ada fitur yang namanya surround sound seperti biasa Virtual 7.1 yang bisa kalian pakai dengan software dia. Dan ini akan gue colokin ke sini. Oh, karena laptop gue kebetulan USB portnya cuma 2. Jadi gue harus akri 1 keyboard kali ya. Oke, jadi ya ini kurang lebih RGB lightingnya seperti ini. Bisa kalian lihat aja RGB-nya dia di bagian belakang ear cup-nya. Terus dia ada logo Gamennya dan RGB-nya kurang lebih seperti ini. Dan earpad-nya dia dari bahan pleather. Jadi untuk bisa mengisolasi suara yang ada di dalam. Jadi suaranya nggak bocor dan kita juga bisa bilang apa ya, lebih kedap. Jadi kita bisa konsentrasi sama suara yang kita dengerin dari dalam headsetnya. Lalu untuk headband-nya dia bahannya di bagian atas ini bahannya metal atau besi-besi gitu. Dan dia pakai untuk size adjustment-nya dia menggunakan bando. Yang dimana sebenarnya kalau bando itu sebenarnya agak terbatas untuk size adjustment dan kayaknya agak kurang oke untuk kepala yang besar. Cuman gue nggak tahu karena kepala gue cukup besar jadi gue cobain aja. Dan untuk build quality-nya sendiri dia bahannya plastik semua, glossy. Cuman overall untuk di harga 196.000 gue nggak sama sekali nggak bisa komplain sama build quality atau apapun yang ada di sini. Jadi ya langsung aja gue pakai dan gue nyobain kira-kira si size adjustment atau clampingnya kayak gimana. Oh ternyata size adjustmentnya sih cukup jauh ya, bisa sampai di bawah kepala gue. Nah jadi untuk kepala yang besar ini masih bisa. Ntar, ini pakai kacamata harus di. Nah, oke, secara overall sih fittingnya cukup oke di gua. Cuman karena dia nggak bisa si ear cup-nya itu nggak bisa digeser kanan kiri, jadi dia nggak terlalu fleksibel. Jadi di bagian belakangnya sini tuh dia agak ngebuka sedikit. Jadi seal-nya itu nggak bisa secara menyeluruh di sekitar telinga kita gitu. Jadi karena belakangnya terbuka gini. Dan tapi untuk isolasinya sendiri cukup oke sih, meskipun seal-nya agak kebuka di bagian belakang, tapi karena telinga gue masuk juga. Oh ya, dan dia jarak antara earpad dan juga driver juga cukup dalam, jadi nggak bakalan nyentuh ke telinga juga. Untuk telinga gue sih gue nggak nyentuh sama sekali ke dalam drivernya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk mic-nya sendiri dia itu tersembunyi di sini. Nih kelihatan mic-nya? Kan gue kasih lihat. Ini mic-nya di sini nih guys. Ini dia mic-nya kecil banget di sini dan dia nggak ditarik cukup panjang atau gimana, dan dia tersembunyi di sini. Jadi kalau misalkan kalian ya mungkin mau pergi ke warnet atau kemana, pakai headset ini si mic-nya nggak bakalan kelihatan kayak mencolok dan nggak kelihatan kayak kalian lagi pakai
si mic-nya itu gitu. Dan dia di bagian belakang sini ada volume wheel yang bisa kalian pakai. Cuman sayangnya di sini nggak ada semacam tactile bump atau semacam apa ya, resistance di sini. Jadi kita nggak berasa dia udah di volume berapa gitu. Jadi kalian harus kira-kira aja atau kalian bisa gampangnya setting di Windows. Oke, dan untuk sound quality-nya kemarin itu gue sempat main coba beberapa game di Valorant, terus kemarin ada sempat dengerin lagu juga sedikit, nggak banyak. Nah untuk di gamenya sendiri, dia ini spatial imaging-nya menurut gue cukup bagus sih. Jadi kalian bisa dengerin posisi arah suara musuh itu di mana cukup bagus dan akurasinya juga cukup baik. Gue cukup impress karena untuk 196.000 imaging-nya dia ternyata cukup baik. Lalu untuk sound quality dari sisi main game ataupun dengerin lagu, dia itu sangat dominan banget di frekuensi mid-nya. Jadi entah suara vokal, suara tembakan, suara step musuh dan segala macam, itu sangat dominan banget di sini. Jadi untuk suara high atau suara bass, itu dia nggak sedominan atau bisa dibilang yang mendominasi itu adalah suara mid-nya seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya kalian nggak bisa expect kalau misalkan kalian pengen denger suara bass yang gede, tentu aja headset ini bukan untuk itu. Jadi sebenarnya sih menurut gue untuk gaming sendiri mid itu menurut gue lebih diperlukan karena kalian jadi bisa dengar dengan jelas suara step, suara tembakan, arah musuh, suaranya dari mana, itu semuanya bisa terdengar dari mid-nya. Sementara untuk bass menurut gue kalau di game sendiri itu lebih ke immersion, jadi kayak suara ledakan, suara apapun kayak dentuman atau apa, itu bakal lebih bagus kalau itu punya suara bass yang lebih besar. Cuman di sini fokusnya mungkin lebih untuk game-game kompetitif yang dimana kalian nggak terlalu pusingin immersion gitu, jadi kalian lebih pengen tahu posisi arah suara musuh di mana. Ya menurut gue headset ini udah cukup mau provide hal itu semua. Dan untuk fitur virtual surround-nya sih gue pribadi lebih menyarankan untuk nggak dipakai karena seperti biasa itu biasanya nutupin frekuensi-frekuensi yang lain dan suaranya jadi terdengar bumi. Dan ya overall sih untuk headsetnya seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, setelah gue cobain semua gaming gear ini sih, mulai dari GM710, terus ini GP XL, terus ini Titan, dan GH1200, gue pribadi sebenarnya overall tidak ada masalah sama sekali karena untuk game-game seperti yang kompetitif mungkin kayak Dota, kayak Valorant segala macam sih overall nggak ada masalah sama sekali. Apalagi untuk keyboardnya dan headsetnya ini gue cukup impress karena untuk imagingnya sendiri dia udah sangat oke, dan untuk gaming ya gue rasa ini udah cukup aman lah bisa dibilang untuk harga 196.000. Lalu untuk mouse sendiri ini mungkin gue lebih menyarankan mouse ini untuk bisa dipakai untuk game-game yang lebih ringan, mungkin kayak game-game casual, AAA, kayak mungkin mau main Cyberpunk, mau main Tomb Raider, mau main Dota segala macam, ini masih oke. Cuman untuk game-game FPS, game-game FPS itu memang dia itu lebih membutuhkan mouse yang sensornya itu kenceng. Cuman ya karena si Gamen GM710 ini lebih ditargetkan untuk MOBA, bahkan di kotaknya juga disebutkan dia design for MOBA gitu. Jadi ya untuk MOBA sendiri ini memang mouse untuk itu. Sementara untuk FPS ya kalian mungkin bisa cari mouse yang lain gitu, yang lebih sensornya lebih kencang. Nah, dan udah sih, gua rasa itu aja yang bisa gue bahas untuk keyboard dan mousepadnya overall udah oke. Untuk main game ini juga tentu aja karena namanya keyboard, switch apapun itu nggak ada masalah untuk main game apapun dari yang udah gue coba dan selama ini gue cobain. Oke, nah untuk harga sendiri, untuk mouse-nya dia harganya tadi di 177.000 dan ini di 345. Lalu untuk headsetnya dia di 196.000 dan untuk mousepadnya di 45.000 doang gitu. Dan kalau ditotalin paling harganya cuma sekitar 763 ribuan harusnya. Dan gue jelaskan si Gamen ini memang targetnya itu untuk gamer-gamer yang mementingkan budget atau mencari gaming gear yang harganya itu harganya terjangkau. Dan mungkin buat juga mereka-mereka yang baru main game PC atau apa, baru rakit PC ya, mereka mungkin pengen nyobain gaming gear atau gaming peripheral, ya mungkin si Gamen ini adalah solusi yang tepat buat mereka. Dan sama seperti tagline-nya, Gamen born for winner. Dan gua rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.